Pemirsa, Anda kembali di Breaking News terkait sidang pra-peradilan PG Setiawan. Dan untuk mengetahui informasi di luar Gedung Pengadilan Negeri Bandung, kita telah terhubung dengan rekan Mujib Prayitno. Ya, selamat pagi Mujib. Apa sudah ada tanda-tanda pendukung PG Setiawan yang akan datang ke Pengadilan Negeri Bandung? Bagaimana situasi dan kondisi di tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, Peggy, Aulia dan kita bahwa saat ini saya berada di bagian luar dari gedung Pengadilan Negeri Bandung, dan di belakang saya terlihat bahwa ada poster dukungan untuk Peggy Setiawan yang tidak tahu ditempatkan oleh siapa, karena pagi ini beberapa kelompok massa sudah terlihat di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung. Namun pengamanan untuk saat ini masih seperti biasa, tidak ada penebalan pasukan baik di bagian ring 1, yaitu di sidang pengadilan, sekitar ruang sidang pengadilan, kemudian ring 2 di area pagar, serta di panjang jalan Marta Dinata, di mana lokasi pengadilan negeri berada. Seperti terlihat di depan kita bahwa sebagian besar massa berkumpul di bagian trotoar yang ada di Jalan Marta Dinata ini, dan suasana arus lalu lintas cenderung masih lancar. Seperti terlihat di depan bahwa tidak ada upaya untuk melakukan penutupan jalan, nanti meskipun ada kekhawatiran bahwa ada kelompok massa yang akan datang memberikan dukungan kepada Peggy. Sementara petugas masih dimaksimalkan berada di bagian luar yang ada di pagar, dan masih hanya berkisar di petugas dari polsek setempat dan juga dari Polres Tabes Bandung. Aulia. Untuk petugas pengamanan pada sidang atau pra-peradilan hari ini, dari Polda Jawa Barat sajakah atau adakah dari tim gabungan? Informasi sementara bahwa petugas yang diturunkan adalah petugas dari Polres Tabes Bandung dan juga polsek terdekat, polsek sekitar, yaitu Polsek Bandung Wetan. Belum ada informasi berapa petugas yang akan disiapkan, namun terakhir bahwa pengamanan akan dibagi menjadi tiga area, yaitu area pertama adalah area ruang sidang yang pengamanannya merupakan gabungan antara pengamanan internal Pengadilan Negeri Bandung dan juga Polrestabes Bandung. Kemudian area lingkar kedua yaitu yang berada di dalam kompleks gedung perkantoran Pengadilan Negeri, serta area 3 yang berada di luar gedung perkantoran, termasuk di jalan raya, termasuk untuk pengaturan lalu lintas juga kemungkinan ada kepadatan orang yang akan ingin menyaksikan persidangan Peggy. Begitu, Aulia. Bisakah Anda kembali ke area luar Pengadilan Negeri Bandung untuk memperlihatkan kami secara lebih jelas poster dukungan dari massa terhadap PG Setiawan ini? Saya bergerak dulu sebentar. Jadi poster ini diletakkan di pagar bagian kanan dari gedung pengadilan, dekat ke pintu masuk. Dan di sini dituliskan bahwa hilangkan kriminalisasi hukum dan di bumi pertiwi Indonesia. Berapa orang sudah mulai memberikan dukungan dan memberikan tanda tangan dan nama di atas poster ini dengan Baik, Mujib, apakah Anda bisa bertanya kepada massa yang bertanda tangan atau kepada pihak yang bertanda tangan saat ini? Oh, sebentar. Tidak bersedia, baik, Mujib. Ya, Bapak yang bisa. Oke. Itu siapa saja, Mujib, yang bertanda tangan? Apakah massa yang datang pada pagi hari ini? Jadi bagian besar yang bertanda tangan di sini, tadi saya sudah beberapa kali mencoba tidak bersedia untuk memberikan pernyataan, dan ini sudah dipasang sejak tadi pagi, dan sebagian besar tidak saya ketahui siapa yang melakukan tanda tangan di sini. Aulia. Baik, ini hanya satu poster saja ya, Mujib, untuk massa yang sedang menunggu. Satu poster besar dengan ukuran sekitar 3 kali 6 meter dari pangpang di depan.
di depan gedung pengadilan. Dan untuk masa yang sedang menunggu jalannya sidang pra-peradilan ini, yang sedang menunggu di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung ini, apakah mereka membawa atribut-atribut yang menyatakan dukungan terhadap Peggy lainnya, mungkin seperti spanduk? Belum terlihat bahwa ada kelompok massa yang memang melakukan dukungan langsung kepada Peggy, dan sebagian besar adalah masyarakat yang memang ingin tahu, dan ada beberapa juga jadi saya lihat beberapa orang yang menggunakan Ya, mungkin bisakah Anda mendekat kepada masyarakat yang sedang menunggu jalannya sidang ini? Mungkin Anda bisa berjalan terus untuk memperlihatkan kepada kami suasana dan juga sebagian masyarakat yang menunggu. Ini sebagian besar memang dan saya berada di parkiran dan memang banyak warga yang menunggu di sini. Ini di bagian mana, Mujib? Di lokasi masyarakat atau pihak-pihak yang ingin melihat sidang ini menunggu? Saya tidak dapat mengkonfirmasi kelompok masyarakat yang berkumpul di sini, namun memang ada yang di bagian depan yang ya sekitar termasuk ada pedagang kaki lima yang menjadi tempat menunggu bagi para warga yang akan melihat, dan juga masih berdatangan beberapa orang yang dari ini juga merupakan lokasi parkir. Sementara di bagian kiri dari atau pintu keluar dari pengadilan negerinya tidak ada massa yang menunggu di bagian sini. Jadi kita lihat ini merupakan, saya sudah berada di bagian kiri dari gedung Pengadilan Negeri Bandung. Aulia. Baik Mujib, berdasarkan pantauan Anda di luar Pengadilan Negeri Bandung pada pagi hari ini, apakah Anda sudah melihat mungkin tim dari kepolisian atau dari Polda Jawa Barat ini hadir atau datang ke PN Bandung? Apakah sudah tiba? Ataukah mungkin dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri, apakah Anda melihat mereka memasuki gedung PN Bandung pagi hari ini? Oh, bisa saya informasikan bahwa kuasa hukum dari tim dari Peggy Setiawan, termasuk orang tua si sang ayah, sudah tiba dan memasuki ke area gedung, dan sekitar setengah jam yang lalu mereka sempat melakukan wawancara dengan teman-teman media yang berada di Pengadilan Negeri Bandung, dan saat ini mereka sudah memasuki ke area gedung persidangan karena dijadwalkan memang persidangan akan digelar pada jam 9.00. Saya belum mendapatkan informasi apakah sidang sudah dimulai atau belum, namun tadi tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan itu dipimpin oleh Sugianti, pengacara yang memang biasa melakukannya, dan sekitar ada 20 penasihat hukum yang tiba. Gitu. Aulia. Baik Mujib, bisakah Anda masuk ke dalam gedung Pengadilan Negeri Bandung di halamannya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana gambaran suasana di sana? Bisa Anda gambarkan? Ya, begitu kita masuk ke area Pengadilan Negeri Bandung, kita akan berada di pintu kiri, pintu sebelah kanan dari gedung, dan kita akan memasuki area parkiran yang sudah dihadirkan, dan hanya beberapa mungkin adalah dari pegawai Pengadilan Negeri yang masuk ke dalam lokasi parkir. Kemudian pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab-menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonannya itu apa? Bisa dijelaskan secara detail? Permohonan itu kan permohonan pra peradilan ya. Itu perihalnya itu pra peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan
tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Wamenkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra peradilan itu. Kalau dari kuasa hukum ini tuntutannya ada nggak apa yang mungkin akan dibawa nanti dari pihak kuasa hukum? Tuntutannya jelas agar karena kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu tidak ada atau tidak sah dalam penetapan tersangka, maka tuntutannya agar Peggy Setiawan ini dibatalkan tersangkanya dan bebas, serta penahanannya juga dibatalkan, ya, sehingga selanjutnya mungkin, ya, bisa kami menuntut ganti rugi atau pemulihan nama baik gitu. Buat penegasan, berarti di sini nggak akan hadir untuk Peggy-nya hari ini, tidak? Hari ini Peggy enggak. Jadi Peggy ini memang kami sebagai pemohon kuasanya Peggy. Namun Peggy ini berada pada penguasaan penyidik, tahanan penyidik kan. Jadi yang menghadirkan nanti kalau hakim meminta agar Peggy hadir, pasti penyidik lah yang nanti akan menghadirkan. Karena walaupun kami keberadaan Peggy kan bukan sama kami, tapi sama penyidik. Jadi hari ini belum. Kapan hadirnya Peggy? Nanti apabila diperlukan, ya, ditanyakan, dipandang perlu, hakim meminta nanti dihadirkan. Atau kami yang meminta agar Peggy dihadirkan. Jadi nanti belum saatnya hari ini. Bang, tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum sendiri terkait gugatan pra peradilan ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. 35 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum, ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum. Karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Bang, kami belum dapat konfirmasi dari Bid Hukum Polda Jabar bahwa akan hadir. Hari ini datang enggak gitu, ya? Apabila tidak hadir, apa Ya. tanggapan? Ya, kami sih berharap hadir. Karena kalau tidak hadir itu biasanya, ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur. Supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya, kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Wajib hadir nggak, Pak? Hah? Dari penyidik, Pak? Kenapa? Polda Jabar wajib hadir nggak, Pak? Oh, panggilan pengadilan wajib. Iya, terkecuali memang ada hal tertentu, ya, mengakibatkan memang ada alasan tertentu, itu juga harus disampaikan sebenarnya, ya, sebagai warga negara yang taat hukum. Masa kepolisian nggak taat hukum? Saat ini juga keluarga hadir gitu, Bang. Keluarga hadir, terus kemudian Bapak tadi sudah datang. Keluarga hari ini nggak hadir, ya. Keluarga insya Allah Rabu kayaknya. Untuk, ya. Bapaknya ada. Nah, kalau ayahnya Peggy ada, udah di dalam. Iya, kalau ayahnya ada, tapi kalau dari ibunya hari ini enggak. Lalu apa yang disampaikan sama ibu ketika Ibunya mempercayakan semua kepada penasihat hukum, ya. Ibunya hanya berdoa karena ini kan sudah ranah pemikirannya, strateginya penasihat hukum gitu. Jadi berharapnya ya pasti tersangka Peggy Setiawan batal dan Peggy bisa dibebaskan. Itu harapan dari keluarga. Berarti tetap optimis tuntutan dari pra peradilannya bakal diterima dari majelis hakim. Optimis. Kalau misalnya tidak diterima ini gimana? Ya, kalau terpahitnya tidak diterima, tentu kami ikuti prosedur hukum, ya. Tentu nanti kalau jaksa kan ada dua nih, bukan otomatis kalau tidak diterima di gugatan pra peradilan, kemudian bisa langsung sidang pokok perkara. Tidak, jaksa dalam meneliti itu mempunyai, ya, apalagi sekarang sudah rame, ya, hati-hati jaksa dalam meneliti. Jaksanya dulu penelitinya itu bagaimana. Kalau jaksa meneliti kemudian dinyatakan lengkap, mungkin jaksa akan memberitahu kepada penyidik bahwa berkas lengkap. Langkah selanjutnya adalah tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Akan tetapi kalau dalam waktu 14 hari ini, meskipun misalnya, ya, di sini ditolak gugatannya atau permohonannya, tidak serta-merta kemudian jaksa menyatakan P21. Karena kalau jaksa itu, ya, bukan walaupun melihat ini dulu putusannya,
kepentingan jaksa penuntut umum adalah bagaimana agar terdakwa ini bisa dituntut di persidangan. Sudah bisa belum jaksa untuk menuntut? Alat buktinya kuat belum? Bukti-bukti lainnya kuat belum? Jaksa lah yang akan menilai. Nah itu, tapi kami siap saja. Kalaupun di sini ditolak, kami siap akan berjuang sampai di persidangan di pokok perkaranya Peggy itu. Sudah teman-teman? Oke, terima kasih. Cukup? Terima kasih Bang Tony. Ya, terima kasih.